Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam se- warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas tentang perancangan sistem informasi enterprise menggunakan framework rasional Unifit, proses pada Direktorat Jenderal Pajak. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Enterprise yang diampu oleh Ibu Menawati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya sendiri Anggi Dwi Permana. Saya Muhammad Alvin Ittihari. Saya Rafli Ariandi. Sekarang langsung aja kita presentasi saja langsung. Pertama akan dijelaskan oleh saudara Alvin. Yang pertama, latar belakang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan subjek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk potongan serta pemungutan pajak tertentu. Terdapat beberapa masalah dalam proses wajib pajak, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak yang harus mendatangi bank secara langsung. Tidak seluruh jenis pajak bisa melaporkan bukti potongan pajak dan laporan pajak secara online, sehingga masih harus mendatangi kantor pelayanan pajak. Serta dalam penerapan sistem online, sehingga sering terjadi duplikasi dan belum seluruhnya integrasi. Enterprise arsitektur adalah tentang mengorganisasikan proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang diintegrasikan dan distandarisasi tergantung kepada visi dan model operasional perusahaan. Maka sangat direkomendasikan adanya enterprise arsitektur untuk mengembangkan model yang paling cocok dengan integrasi dan standarisasi proses bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen. Berdasarkan penjabaran masalah di atas, diharapkan dengan dirancangnya enterprise arsitektur dapat menanggulangi masalah-masalah tersebut. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama enterprise, yang kedua sistem informasi enterprise, yang ketiga value chain, yang keempat sistem informasi enterprise, yang kelima arsitektur, yang keenam RUP, yang ketujuh fase-fase RUP. Terima kasih untuk saudara Alvin. Selanjutnya akan saya jelaskan. Pertama itu ada enterprise. Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada arsitektur. Pengertian arsitektur di sini tidak hanya terbatas pada pengertian umum yang berhubungan konstruksi fisik, tetapi juga pada konteks bisnis dan arsitektur untuk rekayasa perangkat lunak. Arsitektur pada dasarnya menggambarkan bentuk konstruksi sistem yang diwujudkan dalam sebuah model yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Dan yang ketiga, sistem informasi enterprise.
Nah, sistem informasi enterprise ini adalah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu informasi secara logikal sehingga enterprise bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Dan yang keempat ada RUP atau Rational Unified Process. Nah, ini adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembangan dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan selanjutnya ada value chain. Value chain ini adalah rangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Value chain pun mempunyai konsep analisa yang biasanya disebut dengan analisis rantai nilai, yakni suatu kegiatan menganalisa kembali kunci proses bisnis yang berhubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar perusahaan, seperti pihak pemasok, pelanggan, sampai dengan relasi antar entitas yang berada di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada IRD. IRD adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Lalu ada fase-fase RUP. Fase-fase ini memungkinkan untuk disajikan dalam bentuk umum mirip dengan pendekatan air terjun, walaupun esensi kunci dari proses terdapat dalam iterasi dan setiap fase memiliki sebuah objektif kunci dan titik pencapaian akhir yang menandakan ketercapaian objektif. Visualisasi dari fase RUP berikut RU ya. Berikut dengan sumber waktu dinamakan dengan sebagai grafik RUP HAM. Yang pertama itu ada insepsi ya. Insepsi ini untuk membatasi sistem dengan cukup sebagai dasar untuk memvalidasi biaya awal dan penganggaran. Pada fase ini ditentukan kasus bisnis yaitu konteks bisnis, faktor sukses, dan perkiraan finansial. Sebagai pelengkap kasus bisnis adalah model penggunaan, perencanaan proyek, penilaian risiko, tahap awal, dan deskripsi proyek disusun. Yang kedua ada elaborasi. Elaborasi ini untuk memitigasi risiko kunci yang diidentifikasi dari analisis hingga akhir fase. Fase elaborasi merupakan fase saat proyek mulai terlihat bentuknya. Pada fase ini, masalah analisis domain dibuat dan arsitektur proyek mulai mendapatkan bentuk dasarnya. Dan selanjutnya ada konstruksi. Nah, konstruksi ini adalah untuk membangun sistem perangkat lunak. Fase ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur lain dari sistem. Pada fase ini saat banyak dilakukan pengkodean pada proyek yang lebih besar. Beberapa iterasi konstruksi dikembangkan sebagai usaha untuk memecah kasus penggunaan menjadi segmen terkelola yang menunjukkan purwarupa. Yang terakhir ada transisi. Nah, transisi ini adalah untuk perantara sistem dari pengembangan ke produksi yang tersedia untuk pengguna akhir. Dan aktivitas dalam fase ini termasuk pelatihan kepada pengguna akhir dan pengelola sistem dan pengujian beta untuk validasi terhadap harapan pengguna akhir. Mungkin segitu ya. Selanjutnya ada value chain. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rafli Ariandi. Silakan. Selanjutnya di sini ada gambar implementasi penggunaan value chain yang di bagian atas yaitu ada
aktivitas pendukung yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, sarana dan prasarana, dan satu lagi inovasi. Dan selanjutnya ada aktivitas utama yang terdiri dari pendaftaran peserta wajib pajak, layanan peserta wajib pajak, terus ada pelayanan pajak, dan satu lagi ada customer service. Yang pertama yaitu aktivitas utama. Aktivitas utama yang pertama serta aktivitas penerima peserta wajib pajak, yaitu salah satu kegiatan dari penyelenggaraan untuk membayar pajak. Layanan yang kedua ada layanan peserta. Aktivitas yang berkaitan dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan menyediakan pelayanan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga ada pembayaran. Aktivitas transaksi pembayaran yang dihasilkan oleh sebuah sistem yang digunakan pada kantor bersangkutan yang berkaitan dengan biaya pembayaran wajib pajak. Selanjutnya yang keempat ada customer service. Aktivitas customer service adalah sebagai media mediasi pelanggan dalam menyampaikan dan menangani keluhan demi memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pelayanan, dan berkoordinasi dengan unit terkait untuk keluhan atau masukan yang diperoleh untuk mendapat pemecahan masalah yang cepat dan tepat. Ada lagi bagian aktivitas pendukung. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Aktivitas untuk memberikan dukungan administrasi pemberdayaan dan pengembangan SDM dari mulai rencana rekrutmen, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, menyeleksi karyawan, dan pengembangan karyawan serta mempertahankan para pekerjanya. Yang kedua ada manajemen keuangan. Aktivitas pengelolaan keuangan organisasi dalam lingkungan aktivitas utama yang berhubungan cash inflow, cash outflow, dan investasi, serta pendanaan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana organisasi. Selanjutnya, yang ketiga ada sarana dan prasarana. Aktivitas dari unit fungsional untuk melaksanakan kegiatan teknis, instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan agar fasilitas yang menunjang pelayanan pajak di kantor, yaitu sarana, prasarana, dan peralatan yang berada di kantor selalu berada dalam keadaan layak pakai. Next. Selanjutnya di sini ada gambar implementasi penggunaan IRD. Saya mencantumkan kasus, yaitu di sini ada pembayaran wajib pajak yang terdiri dari entitasnya yaitu wajib pajak, dan atributnya ada NPWP sama nomor EPIN, dan relasinya ada melaporkan SPT. Next. Selanjutnya di sini ada implementasi penggunaan fase-fase RUP. Yang pertama, pada tahapan ini penulis menentukan ruang lingkup pengembangan sistem dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, meliputi dari hasil penelitian atau skripsi terdahulu. Yang kedua ada elaboration. Pada tahap ini, dari hasil observasi dan wawancara tersebut, penulis dapat melakukan identifikasi masalah pada sistem yang dibuat. Di dalam elaboration terdapat 2 tahapan, yaitu 1. Analisis. Terdapat 3 fase dalam tahapan analisis sistem pada alur pengembangan sistem RUP, yaitu analisis permasalahan, analisis persyaratan, dan analisis keputusan. Yang kedua ada perancangan. Pada tahap perancangan terdiri dari perancangan aplikasi menggunakan diagram UML, meliputi use case diagram, tahapan tampilan, dan menggunakan struktur navigasi. Selanjutnya ada construction. Pada tahap ini menjelaskan bagaimana mengimplementasi dan melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. Dalam tahapan implementasi dijelaskan perangkat keras dan perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan untuk mengimplementasi aplikasi ini. Sedangkan pada tahap
tahapan uji coba dilakukan testing. Testing diperlukan untuk menjamin kualitas aplikasi yang telah dibuat apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Yang keempat ada transition. Pada tahap transition, penulis membuat panduan penggunaan dari aplikasi yang telah dibuat. Kesimpulan dari materi ini yaitu enterprise architecture adalah tentang mengorganisasikan proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang diintegrasikan dan distandarisasi tergantung kepada visi misi dan model operasional perusahaan. RUP atau Rational Unified Process merupakan pendekatan pembangunan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang, fokus pada arsitektur, lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus. RUP merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik dan konstruktur yang baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Anggi. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Rafli Ariandi. Nah, mungkin kurang lebihnya itu dari presentasi kelompok kita. Nah, kurang lebihnya kita mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, kekurangan, dan segala hal. Terima kasih. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.